saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudari, anak-anak mahasiswa-mahasiswi KKN di UIN Wali Songo Semarang kerana hadir juga ya. Baik, I'll mix seperti mana Pak Yamin usulkan tadi, bisa dalam bahasa Inggeris atau bahasa atau campur-campur, enggak apa-apa. Jadi sekali-sekali saya akan coba masukkan bahasa Jawa juga, mana tahu kan. Alon-alon waton kelakon. Betul ya? Ya. That's about it that I know. Stick. Baik, judul yang kita angkat hari ini, yang saya angkat hari ini ialah 4 Transformative Powers of Islam in Nusantara. But with a strong focus on Wali Songo, kerana Wali Songo itu dipaksa kepada saya itu. saya cuba keluarkan dimasukkan lagi itu. Jadi bukan saya enggak mau bicara tentang Wali Songo, kerana saya ingat banyak yang sudah pintar, sudah arif, sudah tahu malah lebih pada saya ya tentang Wali Songo ni. Dan ilmu saya, pengetahuan saya tentang Wali Songo itu sangatlah terbatas. Semakin saya baca, semakin saya rasa keterbelakang itu tentang Wali Songo itu. Begitu banyak sekali rujukan. There's so much to read. The references are thick and long and deep. So there's so much I can convey to you. So I will speak as a social scientist from Malaysia, getting to know about Wali Songo and see how that connects with the 4 transformative powers of Islam in Nusantara, and projecting to the future of Indonesia, Malaysia and beyond. Justru saya akan bicaranya sebagai seorang anggota saintis sosial, apa ya bahasa Indonesianya? Social scientist. Ilmuwan sosial, bagus lagi itu, yang enggak perlu saintis-saintis lagi. Ilmuwan sosial ya, dengan mungkin lebih kepada perspektif sosial sebagai seorang sosiolog ya. Dan berusaha untuk melihat dan mengaitkan apa yang saya bicara ini dengan narasi ataupun perspektif kacamata tentang Wali Songo juga. Jadi ini adalah 4 kuasa transformatif Islam di Nusantara dan masa depan Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Dan kalau lihat foto di situ, itu adalah tempat di mana bermulanya dakwah Islam di Semenanjung Tanah Melayu ya. Kalau mulanya di sinilah, kalau di Malaysia itu ya, di Gunung Jerai namanya. Yang tidak jauh daripada USM ya, sekitar mungkin 1-2 jam gitulah. Kalau di Indonesia itu 2 jam itu enggak jauh ya kan. Di Surabaya ke Malang juga. Tergantung macet enggak gitu kan. Jauh itu. Baik, saya ke slide yang seterusnya. Jadi 4 kuasa transformatif yang saya angkat. Yang pertama ialah kuasa transformatif pendidikan ya, Iqra, the transformative power of education. Bermula dengan satu pendekatan yang sederhana, tetapi kalau kita lihat apa yang dibawa oleh Wali Songo, justru ulama-ulama guru-guru agama kita di Nusantara itu luar biasa ya. Jadi dengan kata yang pertama Iqra itu dikembangkan kepada satu yang luar biasa ya. Kalau kita ke slide yang seterusnya, ini kalau kita lihat dari perspektif pendidikan ya, Wali Songo dan juga ulama Alright. Apa yang dibawa oleh mereka sebagai satu agenda literasi. It's literacy.
Iqra maksudnya ini agenda Islam yang pertama, menyuruh kita untuk membaca, mengajar kita untuk jadi literat. Islam teaches us to read. In fact, Islam teaches Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata yang pertama kan, Iqra kan, Bismillah. Rasulullah kan dia enggak tahu membaca kan, tetapi itu arahan, suruhan yang pertama itu Iqra, Bismillah, ayatnya itu literasi. Jadi kalau belum melek ya, melek. Okey, kalau di sini jelek, melek kata, ya, you must learn to read. Itu dipaksa kepada Rasulullah SAW itu kan. Tetapi agenda yang sama dibawa kepada Nusantara. Justru Nusantara itu dengan adanya Islam menjadi satu komunitas, ya, yang literat, ya, reading, membaca, memahami, dan juga memegang buku yang namanya Quran, ya kan. This is the first time that the masses start to be literate. This is the first time that the masses come together to read. Kan adanya madrasah, masjid, perdepokan, ya, ataupun bisa dibilang sebagai sanggar seni ilmu lah, ya. Pendidikannya awal, sebelumnya ada pesantren ataupun pesantren yang awal, ya, bentuk pesantren. Jadi institusi pendidikan itu didirikan oleh Islam untuk masa. Dan ini salah satu transformasi dan bisa dibilang satu langkah radikal atau langkah revolutionary yang luar biasa yang dibawa oleh Islam dan juga guru-guru Islam. Dan itulah agenda Wali Songo yang saya ingat satu agenda yang luar biasa, ya, agenda pendidikan itu. Dan kita lihat satu jenis cultural transformation. Makanya muncullah a culture of study among the people, among the society. Jadi kita mempunyai satu kultur ataupun budaya yang baru, menerap satu budaya, itu budaya untuk membaca, mengaji, kan? And it's a transformation of masses into a community of learners. Jadi masyarakat, komunitas-komunitas itu ditransformasikan menjadi komunitas pembelajar, ya, komunitas murid, ya. Dan ini adalah satu keistimewaan, walaupun kelihatannya sederhana pada hari ini, tetapi ia adalah satu transformasi yang luar biasa sewaktu itu. Kerana sewaktu itu walaupun ada agamanya tidak memaksa, ya, menjadikan membaca itu sebagai satu kewajiban, tetapi Islam itu satu kewajiban, right? Dan maka dia membudayakan berkumpul, membaca, mengaji, memahami sebagai satu wadah pendidikan. So you come together, you read, you study, you understand, and that has become the channel, the vehicle of education in Islam, and it is a superior form of cultural revolution, if you can say, cultural transformation, where people from not knowing to knowing, not having a book to referring to a book, right? Jadi pendidikan, jadi kalau kita lihat ada foto di atas di ujung kiri itu, di mana ada foto saya, aja diturunkan foto saya sedikit tu. Itu ada anak kecil, baby, toddler, bocah kecil itu kan. Dari mungkin buku bukan satu yang lazim, bukan satu kelaziman, satu sama, ya, kelaziman. Saya harus tak sering bertanya karena bahasa Indonesia ini saya baru belajar ini kan, walaupun kita satu Nusantara, kadang-kadang kita kerana terpisah oleh penjajah ini, akhirnya kita mempunyai bahasa yang berbeza-beza itu kan. Kita kan pintar itu, jadi memecah, penjajah memecahkan kita pecahkan diri kita sendiri dan tidak gabungkan lagi usaha kita kan. Tapi itu kuliah yang berbeza pula itu. Maka kita lihat kalau foto itu, yang itu simulasi gambaran Wali Songo berkumpul itu kan. Mereka juga datang berkumpul, bertukar fikiran. Begitu juga budaya yang sama diturunkan. Dan poin yang keempat saya angkat itu adalah pendidikan lewat seni budaya. Jadi pendidikan juga
diterapkan, dimasukkan, diserapkan ke dalam lagu ya, berkumpul dengan soleh itu, Tombo Ati oleh Sunan Bonang dengan lagunya kan. Kita sudah banyak dengar lagu Tombo Ati itu kan, itu lagu favorit abang saya itu kan ya. Saya pun baru tahu apabila pertanyaannya itu. Then the concept is to get together with learned, or to get together with teachers, berkumpul dengan orang yang soleh, berkumpul dengan orang yang baik. Jadi itu satu lagi konsep dalam transformasi pendidikan. Kalau kita mau jadi kurang pintar, kita berkumpul dengan orang kurang pintar. Tetapi kalau kita mau jadi lebih pintar, kita berkumpul dengan guru-guru ya, orang yang lebih tahu, senior-senior yang lebih tahu. Itu satu transformasi perubahan yang dibawa oleh Wali Songo dan juga guru-guru agama di Nusantara ya kan. Dan nombor 5 itu menghasilkan guru-guru TOT, Training of Trainers. Dia sudah ada konsep training and trainers itu kan. Ada ustaz-ustaz dimunculkan kan. Dan jadi dia tidak satu orang melakukannya, bukan satu sunan saja, tapi sunan ini dikembangkan. Malahan ada sunan-sunan yang lain yang tidak dimasukkan dalam list 9 itu ya. Kalau di Surabaya itu ada Sunan Bungkul. Ya, Sunan Bungkul bukan di sunan, tetapi tetap saudaranya Sunan Ampel kan. Dan the training of trainers itu berlaku secara masif juga. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya kan. Jadi it is local and the training of trainers, seperti saya sempat diskusi sama Mas Muzakir saya jadi pakar bahasa dan pakar sejarah di sini, itu memunculkan otoritas agama, otoritas lokal, dan kemudian menjadi otoritas wilayah justru regional ya kan. Ini satu keluarbiasaan yang belum ada lagi di Nusantara ya. Jadi tiba-tiba this flooding of this emerging of gurus, emerging of ustaz and ustazah, right? And sewaktu itu juga kalau kita lihat foto itu ada perempuan, cewek-cewek juga belajar juga. Ini karena itu satu kewajiban, right? Jadi kalau orang bilang, feminist movement, kita sudah lama feminist movement kan. Malahan kalau di Indonesia tuh kalau kita lihat the first admiral, Laksamana modern yang pertama di dunia adalah dari Nusantara, adalah Indonesia. Laksamana Malahayati itu yang kumpul satu armada yang terdiri daripada janda-janda juga itu kan. Itu luar biasa kan. And this is a movement of women liberation as well. Jadi bukan saja anak-anak lelaki, tetapi anak-anak perempuan juga. Malahan semua orang kan harus belajar menjadi satu tanggung jawab. Ini arahan yang pertama. Ini satu transformasi yang luar biasa. Poin nomor 6 tuh, pondok pesantren dan masjid sebagai institusi pendidikan Islam dan formal justru muncullah the powerhouse of societal transformation. Pondok pesantren dan masjid itu menjadi landasan pertama. It becomes the foundational educational institution of the society. Right? It is also the powerhouse that transform society. Dari sinilah pembentukan kalau bahasa ini pembentukan semula. The reshaping of society occurs, right? Tapi kalau cover anak bocah tu enggak apa-apa lagi raja. Jadi daripada Iqra tadi berkembangnya satu institusi keagamaan yang luar biasa di Nusantara. Okey, poin ketujuh. Pendidikan yang mengajar kita bahawa Islam ialah ad-din, a way of life, satu cara kehidupan, ya, ilmu tentang kehidupan. Makanya melalui Islam itu Wali Songo mengajar bahawa dia ada satu khazanah ilmu yang lengkap, bukan saja khazanah ritual, tetapi khazanah tentang kehidupan, tentang baik buruk, tentang ethics. Dan itu adalah satu anjakan paradigma. That is a paradigm shift to say, to convey, to teach
that the Islam is a way of life. Islam is life.